Jaingat Sihaloho, SH selaku kuasa hukum pasangan calon Bupati Samosir nomor urut 2, Vandiko Timotius Gultom dan Ariston, memberikan klarifikasi terkait isu dugaan positif narkotika terhadap kliennya yang beredar di media sosial. Saat diwawancarai tim media segaris.co pada Sabtu 12 Oktober tahun 2024 di Hotel Fantas, Pangururan, Jaingat menegaskan bahwa berita yang beredar tidak benar. Beredar video atau berita menyatakan bahwa klien kami positif menggunakan narkotika. Hal ini dengan tegas kami klarifikasi bahwa berita-berita yang beredar itu adalah hoax. Jaingat juga menyebutkan hasil pemeriksaan kesehatan yang sebenarnya dari RSUD Hadrianus Sinaga menunjukkan bahwa Vandiko dinyatakan negatif dari penggunaan narkotika dan sudah dipastikan Direktur RSUD, Dr. Iwan Hartono Sihaloho, bahwa surat yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan surat resmi dari rumah sakit. Karena kami sudah memastikan kepada Direktur Rumah Sakit Hadrianus Sinaga, yaitu Dr. Iwan Hartono Sihaloho, jelas menyatakan dan menerangkan bahwa hasil tersebut tidak yang disebarkan di media tidak sesuai dengan hasil yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hadrianus Sinaga, di mana berdasarkan keterangan dan hasil tes kesehatan ini yang kami lihat, hasilnya negatif menggunakan narkotika. Sementara yang beredar lain dari apa yang kami lihat saat ini. Yang beredar itu dinyatakan atau diduga positif. Nah, berita-berita ini sekali lagi kami nyatakan ini keliru. Dan yang menyebarkan berita ini tidak bertanggung jawab. Jaingat juga menyatakan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong tersebut. Dan tindakan yang akan kami lakukan terhadap berita-berita ini, karena telah merugikan klien kami sebagai paslon nomor urut 2 di Pilkada Kabupaten Samosir, kami akan melakukan tindakan tegas terhadap baik orang yang menyebarkan berita ini, baik juga orang yang bisa memberikan informasi terhadap hasil pemeriksaan tes kesehatan dari rumah sakit. Selain itu, Jaingat menekankan bahwa hasil tes dari rumah sakit tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan pasien. Ini harus berdasarkan seizin dari pasien itu bisa keluar dari rumah sakit. Jadi kami nanti meminta kepada pihak rumah sakit supaya melakukan investigasi khusus kepada pihak rumah sakit dan jajarannya. Karena tidak boleh ini keluar tanpa seizin dari pasien yang melakukan tes kesehatan itu. Sebagai langkah lebih lanjut, Jaingat mengatakan bahwa pihaknya akan melayangkan somasi kepada pihak penyebar berita hoax pada hari kerja Senin mendatang. Mungkin tindakan tegas yang bisa kami lakukan saat ini atau pada saat jam kerja di hari Senin yang akan datang, kami akan memberikan somasi kepada mereka-mereka yang dianggap bertanggung jawab mengeluarkan atau menerbitkan berita hoax ini. Ya, somasi kami tentunya kami keberatan dengan berita hoax ini. Jika pihak tersebut tidak memberikan klarifikasi yang memuaskan, kuasa hukum Vandiko akan melaporkan kasus ini ke Dewan Pers dan menempuh jalur hukum. Setelah kami pastikan, kami tentunya akan melakukan somasi dulu supaya media yang memberitakan ini mengoreksi beritanya, karena mereka pun punya hak jawab, Pak ya. Setelah kita somasi atau kita tegur, mereka akan menggunakan hak jawabnya. Tetapi kalau mereka ternyata tidak menggunakan hak jawabnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kami akan menyampaikan ke Dewan Pers. Nah, setelah kami sampaikan ke Dewan Pers, kita tunggu perkembangannya seperti apa. Bila memang hasilnya tetap tidak dapat menguntungkan bagi klien kami, ya dengan segala hormat kami akan menempuh jalur hukum. Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki 4 salinan hasil tes resmi dari rumah sakit yang semuanya menunjukkan bahwa Vandiko negatif dari narkotika. Saat ini,
Satu salinan surat tersebut masih dalam pencarian karena diduga berada di tangan pihak tertentu. Kami punya bukti dan saat ini kami pegang rangkap 4. Klien kami tidak positif menggunakan narkotika. Klien kami tidak ada menggunakan berdasarkan hasil pemeriksaan ini. Nah, yang ketiga, memang sedang kami telusuri bahwa sisa atau hasil dari pemeriksaan tes kesehatan di Rumah Sakit Hadrianus Sinaga itu kami terima ada 4 rangkap. Saat ini kami pegang ada 3 rangkap. 1 rangkap lagi memang sedang kami telusuri keberadaannya di mana, karena memang ada kuat dugaan bahwa ini ada tinggal di salah satu partai. Entah kececer ataupun sengaja ditinggalkan atau diminta, kami belum dapat memastikan, tapi kami akan menelusuri ini bagaimana supaya ini bisa tertinggal. Kami akan melakukan upaya supaya ini kami pastikan ada di tangan kami yang 1 lembar lagi, 1 rangkap lagi. Jaingat mengakhiri pernyataannya dengan menyerukan kepada masyarakat agar tidak mempercayai berita hoaks yang beredar, serta memastikan bahwa hasil tes dari rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan dan valid. Maka berita-berita yang beredar, kami mohon kepada masyarakat yang melihat dan yang mendengar berita hoaks tersebut supaya tidak termakan isu. Itu berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sekali lagi saya sampaikan, itu berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan kami akan tindak tegas. Saya rasa demikian Pak yang bisa kami sampaikan terkait isu yang menyatakan bahwa Bapak Fandiko Timotius Gultom positif menggunakan narkotika dan sejenisnya.